Bandara Internasional Turki malam itu terasa berbeda. Kilatan kamera dan bisikan penasaran memecah keheningan saat seorang pria berkacamata dengan langkah penuh wibawa muncul dari pintu kedatangan. Dialah Menke Purbaya, sosok penting pemerintahan Indonesia. Bukan agenda ekonomi, bukan pertemuan resmi yang membawanya ke sini, melainkan sebuah misi pribadi. Menyaksikan Megawati Hangestri bertanding dan membawa nama Indonesia berkibar di tengah hiruk-pikuk negeri orang. Purbaya berjalan melewati para wartawan yang bertanya tujuan kedatangannya. Ia hanya tersenyum kecil, menatap ke depan seakan melihat masa depan yang cerah. Di tangannya, sebuah syal bertuliskan Manisa BBSK tergenggam kuat, simbol bahwa malam esok ia akan berada di tribun, mendukung Megawati tanpa kompromi. Sorotan berita mulai berkembang, Menteri Indonesia datang dukung bintang voli di Turki. Dan rumor itu semakin membuat pertandingan esok menjadi sorotan internasional. Di hotel tempatnya menginap, Purbaya berdiri di balkon, menatap kota yang bersinar di bawah rembulan. Ia tahu, kedatangannya bukan sekadar dukungan moral. Ia ingin menunjukkan bahwa Indonesia selalu ada di belakang para pahlawan olahraga yang berjuang di luar negeri. Megawati harus tahu bahwa bangsa ini bangga padanya, gumamnya lirih, seolah menyampaikan pesan pada angin malam. Sementara itu, di arena latihan Manisa BBSK, Megawati sedang menuntaskan sesi latihan terakhir. Keringat menetes dari dahinya, tapi sorot matanya tidak pernah padam. Ia merasakan tekanan yang tak biasa, seakan pertandingan besok memiliki arti jauh lebih besar daripada sekadar laga penyisihan. Ada sesuatu yang akan terjadi. Aku bisa merasakannya, ujar Mega sambil menggenggam bola voli erat. Pelatihnya hanya tersenyum penuh percaya. Kau akan baik-baik saja, Mega. Kau adalah badai yang tak bisa dihentikan. Namun jauh dalam hati, Megawati tahu, lawan yang akan dihadapi, tim India, datang dengan semangat balas dendam. Mereka ingin mempermalukan Manisa dan menghentikan sorotan dunia pada Megawati. Hari berganti, pagi yang dingin menyelimuti kota. Para pendukung Manisa mulai memadati kafe-kafe, membicarakan pertandingan besar ini. Di layar televisi, berita tentang kedatangan Purbaya tersebar luas. Wajah Megawati terpampang di samping sosok menteri yang tersenyum percaya diri. Fans Turki semakin antusias, dukungan dari negara asal sang bintang. Drama ini harus disaksikan langsung. Sore harinya, Purbaya menuju arena dengan pengawalan. Ia mengenakan syal klub dan membawa bendera kecil merah putih di tangannya. Setiap langkah semakin memperkuat niatnya. Megawati tidak akan berjuang sendirian di negeri jauh ini. Ribuan pasang mata menoleh saat ia memasuki tribun VIP. Sorakan kecil terdengar. Fans Turki pun menghormati kedatangannya. Megawati melihat ke arah tribun ketika pemanasan dimulai. Matanya terbelalak seketika. Ia mengenali sosok itu. Menke Purbaya mengangkat bendera merah putih sambil tersenyum bangga. Mega merasakan dadanya menghangat, seolah seluruh Indonesia hadir bersamanya. Aku tidak boleh mengecewakan mereka, bisiknya pada diri sendiri. Arena meredup, lampu sorot menyala, dan lagu penyemangat menggema. Pengumuman pertandingan bergema megah, memperkenalkan para pemain yang akan bertarung. Penonton berdiri, semangat membara. Namun hanya satu hal yang menjadi pusat perhatian, bintang Indonesia yang siap menunjukkan siapa dirinya. Babak itu belum dimulai, namun satu hal sudah pasti. Pertandingan malam ini bukan hanya tentang voli. Ini tentang harga diri, tentang kebanggaan sebuah bangsa, dan tentang Megawati Hangestri, yang kini memikul harapan seluruh Indonesia di atas kedua bahunya. Sorak penonton memenuhi arena, namun bagi Megawati Hangestri, suara itu terasa seperti gelombang tanggung jawab yang siap menerjang kapan saja. Setelah melihat Menke Purbaya hadir khusus untuknya, tekanan yang semula sudah berat kini mengganda. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang berpacu tak beraturan. Aku harus kuat, aku harus menang, ucapnya dalam hati, meski bayangan ekspektasi terus menghantuinya. Peluit berbunyi, menandai dimulainya pertandingan. Namun sebelum bola pertama pun terlempar, Megawati sudah merasakan ribuan pasang mata menatapnya. Harapan, tuntutan, dan rasa bangga saling bercampur dalam pandangan penonton itu.
Bahkan kamera televisi seolah tak pernah berhenti mengejarnya. Seakan berkata, semua tentangmu, Mega. Jangan pernah salah. Dari sisi lawan, tim India menunjukkan wajah serius penuh determinasi. Tidak ada senyum, tidak ada ragu. Mereka datang dengan satu tujuan, menghentikan Megawati. Mereka tahu siapa bintang utama Manisa. Mereka tahu dari mana kemenangan lawan akan datang. Dan mereka siap memutus kilau tersebut. Megawati bisa melihat itu. Tatapan tajam para pemain India yang seolah berjanji untuk menjatuhkannya. Namun ia hanya menggenggam kedua tangannya, menekan rasa cemas yang mulai merambat. Mereka bukan musuhku. Musuhku adalah rasa takutku sendiri, pikirnya, mencoba tetap waras di tengah badai tekanan. Pelatih Manisa mendekat, menepuk bahunya pelan. Dengar baik, Mega, aku tahu apa yang mereka rencanakan. Mereka akan menargetmu, tapi itulah bukti bahwa mereka takut padamu. Kalimat itu bagai percikan api yang menyulut keberanian Megawati kembali. Ia mengangguk mantap, tak ada lagi ruang untuk keraguan. Tribun semakin bergemuruh, supporter meneriakkan nama Megawati berulang-ulang. Sementara itu, kamera menyorot Menke Purbaya yang berdiri, mengangkat bendera kecil merah putih tinggi-tinggi. Senyum bangga yang tulus terpancar dari wajahnya, seolah berkata, aku percaya padamu. Tunjukkan kemampuanmu. Atmosfer semakin panas ketika megafon memperkenalkan Megawati sebagai bintang serangan Manisa BBSK dari Indonesia. Penonton Turki berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Mega menatap ke langit-langit arena, mencoba menahan perasaan haru namun dadanya semakin mengencang. Ia sadar, ia sedang membawa nama bangsa. Pemain India yang menjadi kapten mengarahkan tatapannya tepat pada Megawati saat tim memasuki lapangan. Tatapan itu penuh tantangan, seperti mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan sedetik pun kesempatan untuk bernapas. Megawati membalas tatapan tersebut, tenang, tapi penuh amarah yang tertahan. Kini yang ada di benaknya hanya satu, lakukan sejarah. Ketika kedua tim bersiap untuk serve pertama, arena tiba-tiba terasa sepi bagi Megawati. Semua sorakan, semua musik, semua gemuruh, hilang. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri. Ia menggenggam lutut, membungkuk sedikit, bersiap menyambut bola pertama. Ini bukan lagi tentang beban. Ini tentang pembuktian. Dan saat bola dilempar ke udara, Megawati berjanji pada dirinya, pada supporter yang berseru namanya, pada Menke yang jauh-jauh terbang mendukungnya, dan pada Indonesia yang menonton dari jauh, bahwa ia akan membuat dunia mengingat pertandingan ini. Serve pertama melesat dari pemain India, keras dan menukik, seolah ingin langsung menguji kesiapan Megawati. Bola itu menuju area belakang, namun Mega meluncur cepat, menerima bola dengan sempurna. Sorakan penonton langsung meledak. Pada momen itu, Megawati tidak hanya menerima bola, ia menerima tantangan yang dilontarkan India. Dengan satu gerakan sederhana, ia mengirim pesan, aku tak akan mundur. Setter Manisa mengangkat bola tinggi ke udara, tepat ke jalur lompatan Megawati. Waktu serasa melambat, Mega mengumpulkan seluruh tenaga, melayang tinggi, lebih tinggi dari blok ganda India yang mencoba menutup jalannya. Dan ketika tangannya menghantam bola, suara dentuman keras terdengar. Spike pertama, poin pertama, arena bergentaang oleh teriakan yang membahana. Megawati mendarat dengan penuh percaya diri, menatap pemain India yang terkejut. Kapten tim India menggigit bibirnya, langsung memanggil rekan-rekannya untuk memperketat pertahanan. Mereka tidak menyangka pukulan itu akan sebrutal itu. Mereka sadar, mereka sedang menghadapi monster serangan yang siap menghancurkan semua pertahanan. Manisa kembali bersiap, kali ini giliran Megawati melakukan serve. Ia memutar bola di tangannya, menatap ujung lapangan lawan dengan mata penuh fokus. Ini baru permulaan, batinnya. Megawati melompat, dan serve-nya meluncur bagaikan panah tajam ke sudut terpencil. Bola menghantam lantai tanpa sempat dijangkau libero India. 2-0. Penonton tak memberi kesempatan bagi atmosfer mereda. Mereka berdiri, berteriak, memanggil nama, Megawati. Megawati. Seolah-olah energi mereka menjadi bahan bakar untuk kekuatan sang bintang. Di tribun VIP, Menke Purbaya memukul kedua tangannya keras-keras. Wajahnya berbinar bangga.
Ia membisik pada orang di sebelahnya. Itu baru Mega yang kita kenal. India berusaha bangkit, mencoba mengatur strategi baru. Mereka menaikkan blok, memperketat pertahanan, dan menargetkan bola jauh dari Megawati. Namun, Manisa sudah panas. Blok mereka rapat, pertahanan kokoh, dan setiap kesempatan untuk menyerang selalu kembali ke tangan Megawati. Skor melaju, 5-0, 7-0, India mulai panik. Megawati memainkan dengan tempo yang sulit diprediksi. Kadang ia menghantam bola sekeras mungkin. Kadang ia melakukan tip lembut yang membuat lawan berantakan dalam membaca arah permainan. Ia seolah punya radar yang tahu titik terlemah pertahanan India dan memanfaatkannya tanpa ampun. Setiap poin yang didapat membuat Megawati semakin tajam, semakin percaya diri. Sementara pemain India mulai saling menyalahkan, komunikasi kacau, dan rasa frustrasi meluap di wajah mereka. Mereka mulai sadar bahwa pertandingan ini mungkin bukan milik mereka, dan mereka sedang berada di tengah badai yang tak mampu dihentikan. Manisa memimpin 10-0, dan Megafone kembali menyebut nama Megawati sebagai peraih poin terbanyak sejauh ini. Mega mengatur napasnya, menatap bola di tangannya, lalu menatap arena yang penuh sorak kemenangan. Ia tahu, langkah masih panjang, tapi momentum ini harus dijaga. Ia tidak boleh membiarkan India bangkit, tidak sedetik pun. Dengan api yang semakin berkobar di matanya, Megawati bersiap untuk serve berikutnya. Stadion seakan menahan napas, dan sebelum ia melempar bola ke udara, satu pikiran muncul dalam benaknya. Hari ini, dominasi ini akan menjadi sejarah. Serve kembali melesat dari tangan Megawati, kuat dan menukik, membuat libero India terhuyung saat mencoba menerima bola. Gagal, 11-0, arena pecah oleh sorakan. Tapi bagi Mega, dunia justru terasa semakin hening. Ia hanya fokus pada satu hal, memastikan setiap poin jatuh ke tangan Manisa. Di dalam dirinya ada bara yang menyala. Bara yang berasal dari rasa cinta pada Indonesia dan tekad untuk mengharumkan nama negeri itu di hadapan dunia. Setter India mencoba mengubah arah permainan, menyerang dari sisi berbeda. Namun blok Manisa terlalu solid. Bola mental tinggi dan langsung disambut Megawati yang sudah bersiap di belakang. Ia melompat, tubuhnya menjulang di atas semua pemain lain, seperti raksasa yang menguasai langit. Spike keras menghantam lantai India, memantul dengan suara yang membuat bulu kuduk meremang. 12-0, dominasi penuh di tribun. Fans Turki mulai meneriakkan yel-yel khusus untuk Megawati. Mereka tahu, bintang ini bukan pemain sembarangan. Ia membawa api yang membakar seluruh energi arena. Bahkan komentator sampai berkata, ini bukan pertandingan biasa, ini adalah pertunjukan kekuatan dari Indonesia. Tim India mulai kehilangan arah. Kapten mereka memaksa rekan-rekannya untuk tetap fokus. Tetapi setiap kali mereka mencoba membangun serangan, Megawati hadir, seperti mimpi buruk yang menolak pergi. Ia membaca arah bola, mengantisipasi gerak lawan, dan memutus setiap harapan kecil yang muncul. 14-0, situasi ini sudah hampir tak masuk akal bagi penonton netral. Megawati merasakan getaran di dadanya. Bukan ketakutan, tapi kepuasan yang tumbuh saat melihat lawan goyah menghadapi kekuatannya. Namun ia tidak boleh lengah. Belum selesai, ujarnya pada diri sendiri. Tatapan masih menyala. Tekanan kini berubah menjadi bahan bakar bagi dirinya. Ia bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk membuktikan Indonesia adalah raksasa yang sedang terbangun. Setter Manisa kembali memberikan bola tinggi. Blok 3 pemain India menunggu, siap menghadang serangan yang mereka tahu akan datang. Tapi Mega menipu mereka. Alih-alih menghantam bola sekeras mungkin, ia mendrop bola perlahan tepat ke bagian tengah lapangan kosong India. Pemain lawan terperangah. Lagi-lagi poin, 15-0. Megawati menunjukkan bahwa ia bukan hanya memiliki kekuatan, tapi juga kecerdasan mematikan. Menke Purbaya berdiri sambil bertepuk tangan tak henti. Raut wajahnya mencerminkan kebanggaan luar biasa. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Gadis ini adalah masa depan olahraga Indonesia. Orang-orang di sekitarnya pun merasakan hal yang sama. Aura Megawati kini menjalar ke seluruh arena, membuat semua terpaku pada setiap gerakannya.
India mencoba melakukan serve yang lebih agresif. Namun Megawati menyelamatkannya dengan effortless, lalu bergeser cepat untuk bersiap menyerang. Begitu bola terangkat ke udara, ia melompat sekali lagi. Kali ini, ia menghantam bola dengan kekuatan penuh, mengirimkannya menukik tajam ke area belakang. Pemain India bahkan tak sempat bergerak. 16-0. Kekuatan itu tak bisa lagi disebut manusiawi. Semakin tinggi angka pada papan skor, semakin jelas bahwa India kini bukan hanya bertanding melawan Manisa. Mereka bertanding melawan sosok fenomenal yang tak pernah mundur. Megawati telah berubah dari pemain hebat menjadi legenda yang sedang menulis kisahnya sendiri di hadapan dunia. Dan sementara sorak-sorai menggema, Megawati menggenggam bola dan menatap lawan dengan tatapan yang membuat lutut bergetar. Masih ada 9 poin lagi menuju sejarah, dan ia berniat mengambil semuanya. Arena sudah berubah menjadi panggung dominasi. Skor 16-0 terpampang jelas. Namun Megawati tidak menunjukkan tanda-tanda menurunkan tempo. Ia justru semakin cepat, semakin agresif, seolah energi kemenangan justru mengalir semakin deras dalam tubuhnya. Setiap langkahnya di lapangan begitu ringan, namun setiap sentuhannya pada bola menciptakan dampak sekuat badai. Kecepatan yang ia tunjukkan membuat tim India kewalahan sepenuhnya. Manisa BBSK memanfaatkan momentum itu. Setter mereka dengan insting sempurna mengangkat bola tepat ke posisi terbaik untuk Mega. Tanpa jeda, ia melesat kembali. Spike menghantam lantai dengan suara keras, membuat libero India terjatuh berusaha menghalau bola itu. 17-0. Penonton terhenyak, bahkan beberapa dari mereka hanya bisa menatap tanpa bersuara. Tak percaya dengan apa yang sedang mereka saksikan. India mencoba mempercepat ritme permainan, berharap dapat mengejutkan Manisa. Tetapi Megawati membaca semuanya. Ia seperti mengetahui arah bola sebelum pemain India menyentuhnya. Reaksi kilatnya membuat setiap serangan India berakhir antiklimaks. Mereka memukul bola, dan Mega sudah ada di sana untuk menerima. Seolah-olah ia menduplikasi dirinya untuk berada di setiap sudut lapangan. Pelatih India berteriak-teriak dari pinggir lapangan, memberi instruksi panik. Namun suara itu sudah tak terdengar di benak pemain mereka. Mereka kini bertanding dengan rasa takut. Takut pada bola, takut pada Mega, dan takut pada papan skor yang tak kunjung berpihak. 18-0. Tekanan psikologis itu menghancurkan lebih dalam daripada smash apapun. Megawati mengatur napas, memutar bola di telapak tangannya. Ia melihat ke arah Menke Purbaya di tribun. Sosok itu mengangguk pelan dengan senyum bangga yang dalam. Dukungan itu terasa seperti tenaga tambahan yang mengalir ke otot Mega. Ia tahu ia harus menyelesaikan ini. Ia harus memastikan kemenangan ini bukan sekadar menang, tetapi menggema. Serve berikutnya meluncur secepat kilat. Pemain India hanya bisa menyentuh ujung bola sebelum bola terpental liar keluar arena. 19-0. Seluruh stadion berdiri serempak, sorakan mengguncang atap gedung. Dan di tengah kekacauan suara itu, Megawati tetap tenang, fokus, mengincar, menerkam. Pemain India mulai saling pandang. Tidak ada lagi strategi, tidak ada lagi harapan. Mereka seperti penumpang kapal yang terjebak di tengah badai tanpa kendali. Dan Megawati adalah badai itu, tak tertebak dan tak terhentikan. Ia kembali melompat tinggi, memanfaatkan bola cepat dari setter. Kali ini, spike-nya bukan hanya kuat, tapi juga cerdik, menukik di antara ketiak dua bloker lawan. 20-0. Komentator terpaku, sulit mencari kata. Mereka hanya mengulang satu hal yang semua orang rasakan. Ini sejarah, ini sejarah. Dan mereka benar, tak ada yang akan melupakan pemandangan ini. Megawati berdiri tegak, wajahnya tidak menunjukkan kelelahan sama sekali. Justru matanya semakin berkobar. Ia menatap garis net, lalu lawannya, lalu papan skor yang mulai terasa seperti ironi bagi India. Kehancuran mereka sudah berada di depan mata. Dan Mega, ia hanya perlu 5 poin lagi untuk menutup malam paling kejam dalam dunia voli. Dan ketika ia bersiap menghadapi serve berikutnya, seluruh dunia tahu. Kecepatan ini bukan untuk melarikan diri dari tekanan. Kecepatan ini adalah cara Megawati menghancurkan segala penghalang menuju kejayaan. Stadion semakin memanas seiring skor 20-0 terpajang terang di papan skor. Tribun penuh semangat menggila.
Namun yang paling mencolok adalah satu bendera merah putih kecil yang berkibar dengan bangga di tangan Menke Purbaya. Bendera itu mungkin tidak sebesar spanduk para supporter Turki, namun artinya jauh lebih besar. Indonesia hadir di sini, di tengah sejarah yang tengah ditulis. Sorak penonton semakin lantang, meneriakkan nama Megawati seperti mantra yang menggema di seluruh ruang. Megawati menatap ke tribune, dan untuk sesaat ia merasa semua ini tidak nyata. Namun suara penonton mengembalikannya pada kenyataan. Ia sedang berada di puncak permainan terbaiknya. Teriakan, "Miga, Miga," membumbung tinggi tanpa henti. Suasana ini mengalir seperti arus listrik yang menyusup ke dalam setiap otot Megawati, membuatnya semakin haus poin, semakin haus kemenangan sempurna. India mencoba mengganti setter, mencoba mengubah ritme permainan yang sudah hancur. Namun, perubahan itu seperti menempeli plester pada luka yang sudah menganga lebar. Di serve berikutnya, Megawati meluncurkan bola tajam ke sudut lapangan lawan. Libero India terjatuh mencoba menggapainya, tapi bola lebih cepat. 21-0. Penonton semakin meledak, dan wajah para pemain India mulai tidak sanggup menyembunyikan rasa putus asanya. Pemain India yang bernomor punggung 10 sampai menunduk sambil memeluk lututnya. Kepercayaan diri yang mereka bawa ke Turki telah menghilang seperti debu tertiup angin. Pelatih mereka menepuk-nepuk kepala, namun motivasi pada titik ini hanyalah suara tanpa makna. Mereka bertarung bukan untuk menang, tapi hanya bertahan agar pertandingan ini segera berakhir. Di sisi lain, Megawati semakin menikmati permainan. Setiap smash, setiap serve, setiap blok terasa seperti sapuan kuas yang melukis mahakarya pada kanvas lapangan. Aura bintang Indonesia itu berkobar begitu kuat, sampai-sampai bahkan supporter India yang hadir pun tak bisa menahan decak kagum. Mereka sadar, mereka menyaksikan bakat dunia yang sedang berada di performa tertingginya. Ketika serve berikutnya dilakukan India, Manisa langsung mengubahnya menjadi serangan balik kilat. Bola kembali ke tangan Megawati. Ia melompat, lebih tinggi dari sebelumnya, dan menghantam bola dengan kekuatan penuh. Bola jatuh keras di tengah lapangan India. 22-0. Tidak ada lagi kata yang bisa menggambarkan suasana kecuali menggila. Megawati merasakan getaran di lantai setiap kali ia mendarat. Itu bukan sekadar efek fisik, melainkan resonansi semangat yang memuncak dari setiap penjuru stadion. Para supporter saling berpelukan meski tak saling kenal. Ada kegembiraan kolektif yang menyatu. Semua karena satu nama, Megawati Hangestri. Menke Purbaya menatap Mega dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini bukan hanya kemenangan Manisa BBSK. Ini adalah bukti bahwa talenta Indonesia bisa berdiri tegak, bahkan bersinar terang, di panggung olahraga internasional. Ia terus mengibarkan bendera itu, kecil tapi berarti, sebagai simbol perjuangan panjang para atlet Indonesia. India kini bergerak seperti bayangan tanpa jiwa, sekadar menjalankan formalitas. Sementara Megawati, ia berdiri seperti ratu yang menguasai seluruh arena. Tatapannya tak lagi gugup, itu adalah tatapan pemain yang tahu kemenangan sempurna berada di depan mata. Dan saat sorak penonton merayap seperti gelombang besar di seluruh tribune, Megawati menggenggam bola. Masih ada 3 poin lagi menuju keabadian, dan seluruh stadion siap mengikutinya sampai ke ujung sejarah itu. Malam itu, langit Turki dipenuhi angin yang menggerus sunyi. Di hotel tempat tim Manisa BBSK menginap, suasana begitu hening seolah seluruh dunia menahan napas. Besok adalah hari yang menentukan, final melawan India, tim yang dikenal dengan blok raksasa dan defense yang menguras mental. Semua pemain berkutat dengan pikirannya masing-masing, dan di sudut kamar, Megawati duduk menatap jauh keluar jendela, mengingat setiap komentar keraguan yang pernah diarahkan padanya. Purbaya, sang Menke yang kini menjadi figur dukungan luar biasa bagi tim, mengetuk pintu kamar Megawati. Ia masuk dengan senyum lembut namun syarat ketegasan. Megawati, kamu sudah jauh melampaui apa yang mereka kira. Tapi besok, kamu harus melampaui dirimu sendiri. Suaranya penuh keyakinan, dan setiap kata terasa seperti bara yang menyulut keberanian baru dalam hati Mega. Mega mengangguk pelan, namun matanya memperlihatkan kegelisahan. Saya takut mengecewakan semua orang, ucapnya perlahan.
Purbaya menghampirinya, menepuk bahunya dengan tegas. Yang kamu lawan bukan India, tapi rasa ragu dalam dirimu. Saat kamu melompat untuk Spike, tunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mimpi seorang anak bangsa. Sementara itu, di ruang pelatih, staf Manisa sedang menganalisis setiap serangan India. Bukan hanya frontal power, tetapi strategi psikologis India yang dikenal sering menggempur kepercayaan diri lawan. Pelatih bersumpah bahwa besok, mereka tidak akan memberi satu celah pun untuk India mencuri angka. Target mereka gila, membuat India pulang tanpa satu poin pun. Mega kembali ke kamar setelah motivasi dari Purbaya. Namun pikirannya masih penuh dengan gambaran pertandingan besok. Ia memejamkan mata, dan terbayang wajah keluarga dan rakyat Indonesia yang mendukungnya dari jauh. Sorak-sorai tak terlihat itu kini menjadi sumber tenaga dalam dirinya. Seakan menyeru, jangan menyerah. Besok kamu harus menjadi pahlawan. Jam menunjuk tengah malam, tapi tidur tak kunjung datang. Mega bangkit dan menuju ruang latihan kecil di hotel. Ia memukul bola ke dinding berulang-ulang. Setiap pukulan lebih keras dari sebelumnya. Nafasnya memburu, namun tekad di matanya semakin menyala. Ia ingin memastikan tidak ada satupun rintangan yang bisa menghalanginya besok. Tiba-tiba, pintu terbuka. Para pemain Manisa lain masuk dan tersenyum. Kami tahu kamu akan ke sini, kata kapten tim sambil menyerahkan bola lain. Kalau kamu bertarung, kami pun bertarung. Kita menang bersama, kita hancurkan India bersama. Mega tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Senyum yang menandakan semangat tim mulai menyatu tanpa celah. Purbaya memperhatikan dari jauh, bangga melihat bagaimana Megawati tidak hanya menjadi mesin serangan, tetapi juga jiwa tim ini. Ia tahu, kemenangan esok tak hanya soal skor, tapi tentang membuktikan bahwa Indonesia punya pemain yang mendunia. Menjelang pagi, semua kembali ke kamar masing-masing. Megawati menarik selimutnya dengan kepercayaan diri baru. Ia berbisik pada dirinya sendiri sebelum tidur. Besok bukan hanya pertandingan, besok adalah sejarah. Dan saat matahari mulai mengintip di balik horizon, satu janji terpatri kuat dalam hati Megawati Hangestri. India tidak akan diberi kesempatan bernapas. Hari final tiba. Arena megah itu membludak oleh ribuan pasang mata yang siap menyaksikan pertarungan hidup dan mati. Lampu-lampu menyala menyilaukan, dan layar raksasa menyorot satu nama besar, Megawati HANGESTRI. Kamera menangkap wajahnya yang penuh tekad. Hari ini bukan sekadar pertandingan. Ini panggung takdir di mana ia akan membuktikan siapa dirinya sebenarnya. India memasuki lapangan dengan tatapan arogan, seolah kemenangan sudah mereka genggam. Mereka adalah tim dengan reputasi tinggi, power dan mental baja. Namun, mereka belum pernah benar-benar berhadapan dengan macan dari bumi pertiwi yang kini mengenakan jersey Manisa BBSK. Mega melangkah masuk bersama rekan-rekannya, kepala tegak, sorot mata penuh api, dan seluruh stadium seolah bergemuruh menyambut kehadirannya. Purbaya duduk di tribun kehormatan, mengenakan syal Manisa berwarna kebanggaan. Meski ia menke, posisinya hari ini bukan tentang jabatan. Ia hadir sebagai orang yang percaya penuh pada mimpi anak bangsa yang bertarung jauh dari tanah air. Ia mengepalkan tangan memberi isyarat dukungan dari kejauhan, dan Mega membalas dengan anggukan kecil, cukup untuk menyulut energi tambahan di hatinya. Pemanasan dimulai, dan suara bola yang menghantam lantai terdengar seperti dentuman genderang perang. Setiap loncatan Mega membuat jantung para penonton melompat bersamanya. India memperhatikan dengan seksama. Mereka bisa melihat kekuatan yang mengancam, tapi mereka tidak tahu bahwa ancaman itu sudah tidak bisa lagi dibendung. Peluit pertama ditiup, babak awal dimulai. Setter Manisa mengirim bola cepat ke Mega untuk serangan pembuka. Mega terbang tinggi, lebih tinggi dari para bloker India. Spike kerasnya mengarah lurus ke sudut kosong. DUARR. Suara hantaman menggelegar. Angka pertama masuk dengan brutal. Penonton merayakannya. Sementara wajah India mulai kehilangan senyum percaya diri mereka. Manisa menerapkan strategi yang mereka racik semalam. Menyerang tanpa henti. Mengalihkan arah bola cepat. Fokus ke titik kelemahan India. Mega menjadi eksekutor utama. Dan setiap smash-nya seperti mengiris mental para pemain lawan. Skor terus bertambah.
namun India belum mampu mencuri satu angka pun. Keheningan panik mulai melingkupi sisi lapangan mereka. Serangan balik India mencoba menekan dengan bola-bola tipuan, tapi defense Manisa sangat rapat. Libero menjaga setiap sudut seolah memiliki dua pasang mata tambahan. Setiap bola yang sempat hampir jatuh selalu bisa diangkat kembali. Dan lagi-lagi Mega mengakhirinya dengan spike menyambar bak halilintar. Pelatih India mulai berteriak panik, meminta time out untuk menyusun napas. Pemain mereka berkumpul dengan wajah tertekan, sementara dari kejauhan Mega hanya menatap mereka dengan ketenangan yang menakutkan, ketenangan seorang predator yang tahu mangsanya tidak punya jalan keluar. Purbaya bertepuk tangan keras, bangga melihat bagaimana kepercayaan dirinya pada Mega kini berubah menjadi kenyataan mengerikan untuk lawan. Permainan dimulai lagi. India mencoba melambungkan harapan mereka dengan satu serve yang kuat. Namun penerimaan Manisa sempurna. Setter memberikan bola terakhir babak ini pada Mega. Ia melompat sekali lagi. Seakan gravitasi tunduk kepadanya. Tangannya menghantam bola. Dan untuk kesekian kalinya, India tak mampu merespons. Angka kembali untuk Manisa. Sementara skor mendekati rekor yang tak terpikirkan. Para penonton dunia mulai sadar. Mereka sedang menyaksikan lahirnya sebuah legenda. Mega berdiri tegap. Napasnya berat. Namun sorot matanya semakin menyala. Ia tahu, ini baru permulaan. India masih akan merasakan seluruh amarahnya. Set kembali berlangsung dengan tensi yang semakin menggelegak. Mega berdiri di garis servis. Bola menggantung di tangannya. Arena menjadi sunyi. Bahkan napas penonton pun seakan berhenti. Ia menarik napas panjang. Menatap lurus ke lapangan India dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tidak ada satu angka pun untuk musuh. Bola meluncur bagaikan rudal melubangi pertahanan India. Pertama babak ini, mental India kembali terguncang. India mencoba merapatkan barisan dan menguatkan semangat mereka. Namun saat Mega melompat untuk servis kedua, tatapan para pemain lawan sudah bergetar sebelum bola menyentuh tangan Mega. Kedua kembali masuk. Stadion meledak dalam sorak-sorai. Purbaya berdiri, mengepalkan tangan ke udara. Wajahnya berbinar bangga, seperti melihat sejarah sedang ditulis di depan matanya. Pada servis selanjutnya, India berhasil menerima bola. Setter mereka mencoba membangun serangan cepat, tapi blok Manisa sudah siap. Bola terbendung keras dan memantul kembali ke lapangan India. Mega meneriakkan kata penyemangat pada timnya. Namun suaranya lebih terdengar seperti komando seorang jenderal di medan perang. India tertunduk, mencoba memahami mengapa semua usaha mereka buntu. Masing-masing angka yang bertambah membuat India makin panik. Mata para pemainnya mulai menunjukkan rasa putus asa. Mereka saling menyalahkan. Komunikasi pecah. Bahkan pelatih mereka terlihat kehilangan arah. Sebaliknya, Manisa bermain semakin kompak dan bersemangat. Megawati menjadi pusat gravitasi tim. Setiap serangan, setiap blok, selalu melibatkan dirinya. Seolah ia punya kekuatan tanpa batas. Ketika skor menyentuh angka belasan tanpa balasan, komentator dunia terdiam. Mereka mencari kata, namun tak satu pun yang cukup menggambarkan dominasi ini. Apakah ini nyata? Kata salah satu komentator dengan suara bergetar. Sepertinya Megawati sedang berada di level yang berbeda dari seluruh pemain di bumi ini. Purbaya berdiri dan memimpin tepuk tangan ritmis dari tribun, menciptakan gema yang menyelimuti arena. Ia ingin para pemain Manisa tahu bahwa Indonesia bersama mereka, dan Mega mendengar dukungan itu dalam setiap detak jantungnya, menjadikannya bahan bakar untuk melompat lebih tinggi dan memukul lebih keras lagi. India berusaha menyusun pertahanan terakhir. Tapi mata mereka sudah lelah oleh ketakutan. Mega kembali mengayun lengan kirinya dalam sebuah spike terkuat sepanjang pertandingan. Bola melesat seperti petir dan menghantam lantai, meninggalkan gema yang mengguncang batin lawan. Skor semakin mendekati angka mustahil yang menjadi target, 25-0. Para pemain India menatap papan skor dengan ketidakpercayaan. Mereka telah bermain di banyak laga besar. Namun tak pernah merasakan kekalahan yang begitu total seperti ini. Air mata mulai terlihat di sudut mata beberapa pemain. Bukan hanya karena kalah, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan satu angka pun dari monster yang bernama Megawati Hangestri. Pelatih Manisa memanggil timeout singkat.
Bukan karena butuh strategi tambahan, tetapi karena ingin memastikan para pemainnya menikmati momen sejarah ini. Ia menatap Mega dan berkata pelan, "Selesaikan. Ini waktumu menulis sejarah." Mega mengangguk. Wajahnya tanpa senyum, ia terlalu fokus pada satu misi, dominasi total. Saat timeout berakhir, Mega melangkah maju lagi. Arena menegang, penonton, komentator, bahkan dunia, menahan napas. Hanya satu langkah lagi menuju rekor keabadian. Dan Mega siap mengeksekusinya tanpa belas kasihan. India tidak akan diberi ampun. Sesuatu yang besar, sangat besar, akan terjadi di bab berikutnya. Peluit kembali berbunyi, menandai akhir dari timeout dan awal dari babak paling menentukan. Megawati berdiri tegak di garis servis. Sorot matanya menyala seperti bara api yang siap melahap semua yang menghalangi jalannya. Penonton menciptakan gelombang suara yang bergemuruh. Namun bagi Mega, semua itu mendadak hening. Fokusnya hanya satu, menyelesaikan pertarungan ini dengan sempurna. Bola terlempar ke udara dan tangannya menghantam dengan kekuatan tak terukur. Es lagi, sorak terkoyak di udara bak petir di tengah badai. Skor kini mendekati batas sejarah. India terlihat seperti tim yang kehilangan jiwa. Setiap tatapan mereka kosong, seolah bahkan berharap pertandingan berhenti saat itu juga. Namun tidak ada belas kasihan di lapangan ini. Mega memastikan mereka merasakan harga dari ambisi mereka yang meremehkan. Manisa BBSK seperti kawanan serigala lapar yang mencabik harapan lawannya hingga hancur tanpa sisa. Setter Manisa kembali mengambil bola. Kali ini ia mengatur serangan cepat untuk menguji sisa pertahanan India. Bola melayang sedikit lebih rendah dari biasanya, memancing blok lawan. Namun Mega datang dari sisi berlawanan, melompat seperti panter yang menerkam mangsa. Spike kerasnya menukik, dan bola itu menghantam lantai tanpa satu tangan pun menyentuhnya. Para pendukung India terdiam, seolah suara mereka direbut licik oleh rasa takut. Setiap detik terasa panjang bagi India, tapi terlalu singkat bagi Manisa yang ingin terus menghantam. Mega bahkan tak perlu diperintah, ia tahu apa yang harus dilakukan. Tubuhnya bekerja dengan presisi sempurna, respons, timing, tenaga, semuanya menyatu dalam harmoni menghancurkan. Purbaya di tribun berdiri, kedua tangannya mengepal nyaris gemetar oleh besarnya kebanggaan yang menggelegak di dadanya. Semua yang menyaksikan sadar mereka sedang melihat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Komentator kehilangan kata, fans lawan menutupi wajahnya. Kamera menyorot papan skor yang semakin mendekati angka pamungkas, 24-0. Satu angka lagi, hanya satu, untuk menorehkan kisah yang akan dikenang selamanya dalam dunia voli. Pelatih India mencoba meminta para pemainnya bertahan. Namun kata-katanya tak lagi mampu menembus tembok ketakutan yang menutupi benak mereka. Di sisi lain, Mega merasakan napasnya berat tapi semangatnya meledak. Ia menatap net, menatap lawan, lalu menatap bola, teman sejatinya dalam setiap kemenangan dan luka. Serve terakhir, Mega memantulkan bola perlahan. Sekali, dua kali, tiga kali. Penonton berdiri seluruhnya, tangan siap bertepuk, suara siap meledak. Mega melompat, semua mata mengikutinya, dan bola itu melesat turun ke sudut yang mustahil dijangkau. Blok India bahkan tak sempat terangkat. Bola jatuh, wasit meniup peluit panjang. Manisa BBSK menang 25-0. Arena pecah dalam kegilaan. Rekor dunia tercipta di depan mata. Pemain India terdiam lemas, sementara rekan-rekan Mega menubruknya dalam pelukan kemenangan. Air mata kebanggaan mengalir dari mata pemain dan staf Manisa. Bukan sekadar karena menang, tapi karena mereka menjadi saksi bagaimana seorang Megawati Hangestri menulis babak baru dalam sejarah voli dunia. Purbaya menuruni tribun dan memeluk Mega dengan senyum paling bangga yang pernah ia tunjukkan. "Kamu sudah membuktikan semuanya," ucapnya lirih namun penuh getaran emosional. Mega hanya tersenyum sembari menatap penonton yang memanggil namanya berkali-kali. Di tengah riuh itu, ia menengadah ke atas, seolah berbicara langsung pada tanah airnya, kemenangan ini untuk Indonesia. Dan di saat kamera mengabadikan wajahnya yang bercahaya oleh kemenangan, seluruh dunia tahu, lahirlah legenda baru, sang penguasa lapangan, Megawati Hangestri, yang mengantarkan kemenangan sempurna, kemenangan